Salam. Saya percaya kabar saudara hari ini luar biasa baik. Sehat, tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih untuk Pak Gembala yang diberikan kesempatan untuk hari ini. Dan kami percaya Tuhan punya mau, Tuhan punya maksud, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. The Great Commission. Setelah 120 orang itu menerima pengurapan dari Tuhan, perintahnya adalah pergi. Ada amanat yang harus dilaksanakan. Tuhan naik ke surga, pekerjaan di muka bumi kita yang melanjutkannya. Amin. Mendoakan orang, mendampingi orang, memberi makan orang, memberi pakaian orang, itu adalah tanggung jawab kita. Saya rindu Bapak, Ibu, dan saya terkoneksi dengan surga. Orang yang terkoneksi dengan surga itu tidak ambil pusing dengan keadaan hidup ini. Apapun keadaannya, kita fokus kepada panggilan kita. Memberitakan kabar baik ke semua orang. Katakan amin. Haleluya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Kita deklarasikan bahwa segala kuasa yang di surga dan di bumi diberikan kepada kita. Katakan amin. Segala kuasa yang di surga dan di bumi diberikan kepada kita. Apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, kita pun mengerjakannya. Tuhan Yesus hidupnya hanya memikirkan orang lain. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Orang susah, orang yang tertekan, orang yang putus asa, itulah sahabat Tuhan Yesus. Tuhan selalu peduli dengan orang yang teraniaya, tertindas. Segala kuasa diberikan kepada kita. 2 minggu yang lalu, Tuhan punya perkara dengan saya. Istri setia ke gereja dengan anak-anaknya, tapi suaminya tidak mau ke gereja. Karena apa? Usahanya lancar, duitnya banyak. Sepertinya nggak perlu Tuhan. Tapi kalau Tuhan punya perkara, tidak seorang pun bisa menutupnya. Dia naik jabatan, dapat bonus uang banyak. Sahabat-sahabatnya, teman kerjanya nggak suka disantet. Katanya dia ya, kena santet. Udah ke paranormal, ke dukun, orang Kristen jarang ke gereja. Larinya kemana? Ke suhu, ke dukun, paranormal, paranoid. Lari kemana-mana. Lalu sudah capek. Berminggu-minggu akhirnya apa? Masuk rumah sakit. Istrinya, "Pak, Yusuf minta tolong. Mau nggak doakan suami saya? Dia tahu suaminya keras." Saya ke sana, salam pun nggak dimas. Ketemu istrinya, salam Pak Yusuf, buka pintu. Suaminya tinggal pergi saya. Itu bukan jemaat Roh Kudus, amin. Tapi nggak apa-apa, itu semua baik untuk saya. Melatih kerendahan hati dan tekad yang bulat, amin. Dipermalukan nggak apa-apa, haleluya. Lalu di Bali Med, dia sudah sehari teriak-teriak, badannya panas, tiba-tiba dingin menggigil, tiba-tiba panas perutnya. Kayak ada benda-benda yang panas gitu, saudaraku. Teriak-teriak dia. Dokternya bingung. Dicek sakitnya, nggak ada sakitnya, semuanya normal. Datang ke sana, saya udah dengar bahwa cerita istrinya bahwa suaminya lagi kena santet. Saya masuk ke sana, saya nggak ngomong apa-apa, saya nggak tanya siapa yang nyantet. Oh, kita mendoakan orang, jangan tanya supaya nanti timbul kebencian. Oh, si Bejo, si Joko, banyak disebutin.
Stop jangan nyebutin orang. Nanti kalau doa sebut namanya, minta ampun sama Tuhan. Ampuni mereka yang bersalah kepadaku. Mau nggak? Mau Pak, mau. Kan sakit kan? Sakit parah, sakit sudah teriak-teriak. Saya bingung saya mendoakan apa lagi? Orang ini keras kan? Ada aqua yang masih utuh gitu ya, saya ambil. Ini apa kok? Air aqua. Kita doakan, kita bersekutu dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Ini air biasa. Kalau iman kita, air ini kita doakan bersekutu dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kuasa darah ini sanggup menetralisir keadaan tubuhnya aku. Mau nggak? Karena udah sakit, ya mau. Dengan iman, kuasa salibnya, kuasa darahnya, segala teluh, segala santet, tenung, keluar. Saya doakan haleluya amin. Minum kok. Besok bisa pulang. Pendeta kan menguatkan ya. Haleluya. Sembuh terserah. Emang urat gua. Tugas saya mendoakan. Saya gak ada apa-apanya gitu loh. Kita hanya percaya di dalam kuasa namanya. Saya ingat. Nama sebuah gini. Segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadamu. Kita semuanya. Makanya saya ingat itu tuh. Kuasa darahnya, kuasa salibnya, menghapus, mengusir, menolak segala roh santet, roh tenung. Haleluya, amin. Minum kok. Waktu digelogok. Weh kok ya, saya ada acara lain pamit. Nanti kalau ngomong ngalor ngidul, puasanya hilang. Loh iya, kan doakan itu jangan denger terus ngoceh. Iya Pak Pendeta, saya ini diam-diam dikasih makan. Nanti tambah panjang ceritanya. Saya cuma 10 menit, ya pura-pura sedih lah. Namanya orang sedih kan, nggak mungkin saya ketawa-ketawa. Iya, gue pikirku, kamu keras, sangat keras ya, keras sekali. Tapi Tuhan punya cara, sekeras apapun orang itu, oleh kuasa nama Tuhan Yesus jadi lunak. Hari ini ngejar saya terus. Karena apa? Untung Pak Yusuf datang, harusnya besok pulang kan? Ternyata habis minum itu dia sembuh, saudara. Sembuh. Bukan saya, Tuhan berkarya, men. Sorenya pulang, besoknya Pak Gem saya di rumah mau ke sini ta. Oh, udah sembuh saya. Saya pesen sama ya, sama anak-anaknya. Kalau orang ngasih makan jangan terima saja. Wong kok bisa beli apa-apa kok. Dikasih pegawainya apa, terima semua. Kalau pulang itu ya bawa banyak-banyak makanan. Enak-enak Pak Gem. Stop. Jangan kasih anakmu makanannya sembarangan. Berhenti. Ya Pak Gem. Ada kuasa kan? Bilang jangan makan, nggak apa makan sekarang. Sekarang dia luar biasa. Kita lagi bangun tuh. Ya kan? Karena Tuhan pakai orang ini. Nggak banyak, tapi lumayan lah dikit-dikit bantu. Orang yang keras, orang yang membatu dipakai Tuhan kok. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu ajaib, amin. Saya ngerti, wah luar biasa Tuhan ya. Luar biasa, sembuh dia. Sembuh sekarang ke gereja terus ya, kalau nggak pagi sore. Dulu nggak mau sama sekali. Nggak mau, tapi statusnya tiap hari di restoran, di pasar muter dia. Dan pamer lagi. Ngajak pendetanya lagi ya. Enggak, kita nggak pengen. Banyak pendeta mati gara makanan. Banyak pendeta mati gara makanan, bener. Kalau dulu makan enak itu berkelas, sekarang kagak. Kagak, biar makan nggak enak nggak apa-apa. Yang penting sehat, amin. Haleluya. Yang pertama, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Ya, penyebab kita tidak terkoneksi dengan surga yaitu kenyamanan hidup, usaha lancar, anak baik-baik, tokonya rame, omsetnya banyak. Di gereja mulai jarang-jarang. Di gereja takut kena corona. Sekarang udah luar biasa ya. Udah agak bagus. Jangan sampai nggak ke gereja masih jalan-jalan. Orang takut Tuhan itu mendekat sama Tuhan. Kenyamanan hidup membuat rohani bisa mati.
nggak butuh doa, nggak perlu baca Alkitab, merasa apa? Dirinya sudah cukup, merasa hebat. Anak-anak Tuhan, keadaan apapun juga, carilah Tuhan selagi dia mau ditemui. Amin. Keadaan senang seperti enak, saudara. Keadaan nyaman, keadaan enak, sembahyang enak. Angkat tangan terus, haleluya, haleluya. Semangat. Karena apa? Harta kita sebagian milik mereka semuanya. Kasihlah sesamamu, berkatilah mereka yang kekurangan. Kasih baju supaya gak kedinginan. Kasih makan supaya gak kelaparan. Banyak orang bertobat. Haleluya. Hobi. Minggu gak ke gereja. Hobinya mancing. Di sini gak ada. Di negara ada. Mana suamimu? Mancing, Pak. Udah seminggu gak pulang-pulang. Kayak Bang Toyib. Kacau. Lalu pasti orang yang jauh dari Tuhan itu, yang jauh, yang dekat, pasti punya masalah. Tapi yang jauh, masalahnya itu berat. Yang dekat dengan Tuhan punya masalah, bisa mengendalikan. Karena apa? Firman yang tertulis dalam hatimu itu yang ngontrol. Yang meringankan beban hidupmu. Punya kekuatan cara ngatasinya. Tapi yang jauh dari Tuhan, nggak dengar firman Tuhan, nggak baca firman Tuhan, nggak persekutuan. Kalau masalah, Jadi kita ini kalau koneksi dengan surga itu mengutamakan Tuhan dahulu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan mencari kesukaan diri sendiri. Akhirnya fatal nanti. Berbagai masalah, beban hidup. Kita semua punya beban hidup. Punya keresahan-keresahan. Saya pun punya keresahan. Pak Pendeta pun punya keresahan, Pak ya. Punya keresahan. Tapi keresahan kita ini kita doakan. Tuhan, connect dengan firman. Jadinya hikmat Tuhan. Haleluya. Keresahan kita ngadu sama Tuhan, kita berdoa. Supaya Tuhan itu bawa kita ke alam rohnya. Ada hikmat marifat untuk menuntun kita. Saya biasanya ke sini ditemani oleh teman saya yang tahu jalan. Tadi saya pede sendiri. Google Map. Sinyalnya nggak ada. Sekali sinyal hilang. Sasar saya muter-muter. Tapi Pak Pendeta punya hikmat. Cari Gojek. Pak, antar saya Pak ya. Pak naik apa? Naik mobil. Bapak duluan saya ngikutin. Jangan pula. Muter-muter sampai sini. Mas, sudah temu itu. Saya datang. Mas, ini persennya untuk Mas ya. Nggak usah. Mana ada pagi-pagi butuh minum kopi sama sarapan. Nggak mau kasih duit. Saya pikir itu malaikat Tuhan aja. Amin. Hari ini. Saya muter-muter jauh loh tadi. Mas ini Mas harus dijem-jem. Ini Mas persen. Nggak mau dikasih. Nggak kenal saya dia. Mungkin lihat saya kayak malaikat mungkin ya. Jangan ketahuan. Benar saudara, saya tadi mengalami kebaikan Tuhan. Wah, ada orang antar saya sampai ke sini nggak mau tak bayar. Luar biasa. Kalau nggak Tuhan itu baik, amin. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Baptisan itu perpisahan dengan dosa, adat istiadat, kutukan nenek moyang, sakit penyakit, roh maut. Kalau kita ngajar di Kingdom Training itu gampang, materinya ada. Baptisan, baptisu bla 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 bla. Tapi saat saya membaptis orang yang baru percaya Tuhan Yesus, risikonya besar. Ternyata yang saya baptis itu anaknya pengacara. Dia datang ke rumah saya rame-rame bawa wartawan 2. Kenapa Pak anak saya dibaptis? Saya nggak terima saya. Tolong jelaskan anak saya. Kenapa dibaptis? Waduh. Saya bisa ngajar di gereja semangat berapi-api ini. Waduh saya lemes itu. Kamera dinyalain lagi. Pak tolong Pak jangan direkam. Jangan di video. Ngomong baik-baik saya. Baptisan saya jelasinnya secara formal aja. Secara gampang mereka. Anak bapak ini kan datang ke gereja. Tertunduk malu. Tertunduk sedih. Dia nangis. Tak pikir dia orang Kristen. Ternyata dia masih nebayot. Saya layani. Saya doakan selesai. Minta nomor telepon saya. Tak kasih nomor BA saya. Malamnya telepon. Om. Berapa harganya masuk Kristen? Bayangin. Kayak SD. Berapa harganya masuk Kristen? Loh ini. Kamu belum. Makanya doakan orang itu tanya dulu. Kamu udah Kristen atau belum?
Saya terburu-buru saya. Pokoknya orang sakit doakan aja. Demi nama Yesus. Ternyata masih nebayot. Saya layani baptisan selesai. Akhirnya saya percaya ikut som sebentar. Tapi dia senang. Wajahnya semringah. Wajahnya bugar. Senang sekali. Dia ke rumah saya berapa kali itu. Halo om. Ya, karena dia nggak dapat figur papi dan maminya. Papinya suka wanita lain. Istrinya suka pria lain. Anaknya lain-lain dah. Badannya tato semua, cewek, cantik lagi. Pak Gembala, Yusuf, jangan sendiri ya. Baik Pak. Pak Gembala itu sangat peka sekali. Pak Gembala bilang didampingi istri. Akhirnya kita layani, bla bla bla, datang saya dituding-tuding. Kenapa saya dibaptis? Pak, khawatir, roh bunuh diri, roh putus asa, dia sudah gak mau hidup. Ini kan roh Pak. Itu sudah menuai hatinya dia Pak. Rohnya itu penuh dengan kegelapan. Itu tak tuangkan Pak. Tak tuangkan, wadah yang kosong ini saya isi dengan firman. Roh Kudus Pak. Rohnya Tuhan tak masukin ke rohnya dia, supaya dia tenang. Dan saya dipanggil itu, Dek, nanti kalau dipanggil papa, mamamu, dan semuanya, tolong kamu ada ya. Nggak ada dia, saya masuk penjara sudah. Untuknya dia, jangan pergi Dek ya, tolong kamu di situ pojok. Ada papanya, dia gigil juga, gigil dia. Kenapa kamu ikut pendeta, bla bla bla, diapain kamu, dibayar berapa? Waduh. Untuknya anak ini masih waras. Waras dan puji Tuhan, rohnya nyala. Pak, aku ini masuk Kristen dibaptis bukan karena dipaksa. Aku di gereja masuk, didoakan lalu saya dilayani. Sekarang saya ini sembuh adik. Sekarang saya senang, sejahtera. Jangan paksa saya. Tapi kamu punya ilah lain, bla 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 gitu. Enggak, pokoknya adik, pokoknya tetap Kristen. Kalau nggak salah dia pernah masuk ke sini 2 kali. Dia lari dari Jemberana. Kita Kuta ya, kamu di Kuta, ibadah di Kuta, tak kasih alamat di sini. Kita nggak tahu di mana lagi dia, masih lain-lain dia. Tapi nggak apa, firman Tuhan baik nggak baik harus diberitakan ke semua orang. Saya tadi mau dihakimi, saya pikir, waduh besok masuk penjara dah saya. Saya dihakimi itu saya masih istri yang saya, tolong kamu jangan keluar masuk semuanya. Pas sudah baikan semuanya, mau pulang, Pak. Saya pendeta Pak, tugas saya adalah menyampaikan kabar baik. Kalau itu dibilang Bapak salah, saya minta maaf Bapak. Iya, tapi kamu melanggar pasal undang-undang anak. Waduh, pokoknya banyak lah. Dia pakai undang-undang perlindungan, saya pakai firman Tuhan, kan nggak cocok. Nggak cocok kan? Akhirnya, Pak minta maaf saja. Pokoknya, akhirnya pas mau pulang, masih marah itu, saya punya istri keluar. Loh ibu, istri saya itu ya tak suruh kumpul-kumpul dengan pejabat di negara. Istrinya wakil bupati. Para istri lah, arisan. Walaupun kita nggak punya, sok punya aja. Datang ikut arisan. Kumpul-kumpul, sok akrab, nggak apa-apa. Saat mereka itu kenal, loh bu, kenal ya? Kenal. Saya punya istri lulusan SD. Lulusan SMP, sorry. Tapi dia dikasih kesempatan untuk apa? Untuk membawakan sharing di mana pertemuan ibu-ibu loh. Pas saya nggak level Pak. Ngapa nggak level? Sudah mater base. Itu materinya banyak itu sampai pasti dia hilang dari semua. Bener saudaraku. Mereka nggak dapat. Mereka 1 jam dia itu ngajar. Ibu-ibu itu disalami, diajak liburan ke Singapura, ke Jakarta, saya enggak. Karena sakit dekatnya, liburan diajak, dibayari, kasih duit. Jadi Tuhan ini punya cara yang aneh-aneh. Yang penting kita ngikut aja, pede, nggak sombong gitu aja. Amin, nggak sombong. Rendah hati. Apa yang sombong? Nggak ada. Mereka pejabat. Anggota dewan istrinya, pokoknya keren-keren lah. Kita istri, Yusuf, pendeta, GBI, pejabat juga itu. Surga, amin. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
diajar. Haleluya. Kenapa? Dunia ini akan lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita akan mati, tapi kehidupan roh kita itu menanti kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Kita ini dipilih Tuhan sejak dari rahim orang tua kita. Gak ada rencana Tuhan tuh yang jahat, gak ada. Rencana Tuhan atas hidup itu yang baik. Saat kita fokusnya kepada Tuhan, ke firman-Nya, bentukannya Tuhan itu pasti jadi. Kalau kita berjalan dalam relnya Tuhan. Kenapa orang punya masalah besar, masalahnya sulit sekali diatasi? Karena apa? Kita berbelok terlalu jauh. Walaupun kita menderita, kita dalam proses, kita tidak boleh lari dari jalurnya Tuhan. Ikuti saja. Orang benar suatu saat pasti mendapat kemuliaannya Tuhan. Saya ikut Tuhan, percaya Tuhan. Dari saya di Gilimanuk sampai negara, dipelihara Tuhan. Katanya teman saya, jangan mau di Gilimanuk sob. Di sana desa, penjual bakso, jemaatmu. Kapan kamu suksesnya? Ketela ditanam telur keluar apa? Ketela bukan batu. Iman saya dikecilkan, tapi saya percaya ternyata kemuliaan Tuhan dihadirkan di sana. Selama ini saya nggak pernah makan batu. Hamburger pernah. Hamburger pernah. Walaupun saya tinggal di negara sekali-kali ya Denpasar lah. Haleluya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak. Rasul Paulus itu rasul yang terakhir. Dia tidak hidup bersama Tuhan Yesus. Kalau Matius, Markus, Lukas dan para murid, mereka dekat sekali. Rasul Paulus kan sesudah Tuhan Yesus. Tapi imannya luar biasa. Eropa, Asia, Paulus yang membuka gereja. Matius, Markus nggak kelihatannya, dia luar biasa. Tapi yang luar biasa Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus dibenci banyak orang. Karena apa? Gara-gara Paulus semua jadi Kristen. Karena Paulus apa? Dia tidak melihat, tetapi dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Sehingga kemanapun dia pergi, disertai dengan tanda-tanda ajaib. Firman Tuhan ya dan amin. Saat saudara mendengarkannya, meresponinya, melakukannya, firman itu hidup. Dan firman itu akan bergerak. Melakukan segala sesuatunya yang luar biasa. Amin.